Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Baik, sebelum kita memulai belajar pada hari ini, sebaiknya kita berbaca doa bersama-sama terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang mau mimpin doa? Ayo, siapa? Mbak Yola. Ayo, pimpin doa. Mari kami meminta doa bersama-sama berdoa mulai. Sudah selesai. Udah pada semangat belum pada pagi hari ini? Ya. Oke, pintar, udah pada semangat ya. Nah, untuk agar lebih semangat lagi, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Udah pada hafal belum? Nah, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, re. Oke, udah pada hafal semua, udah tambah semangat kan? Kita langsung ke belajar aja ya. Nah, pada hari ini kita belajar pelajaran PPKN. Nah, pelajaran PPKN ini, hari ini kita membahas tentang Pancasila. Pancasila itu ada 5. Ada 5. Ada yang udah pada hafal belum? Udah hafal semua? Nah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Nah, sekarang anak-anak kita lihat di depannya. Nah, di sebelah sini ada gambar apa? Nah, burung Garuda. Nah, di tengah-tengahnya ini ada gambar kan? Ada 5 nih gambar. Ada gambar pohon beringin, ada kepala banteng, ada bintang, ada gambar padi dan kapas, dan ada rantai emas. Nah, kalian tahu nggak dalam 5 gambar ini adalah simbol apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya, nggak ada yang tahu ya. Simbol, ya benar Resti, simbol Pancasila. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan simbol-simbol dari 5 Pancasila ini. Yang pertama yaitu ada 1, ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang tahu simbol ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Ya, bagus, bintang. Yang bintang ya. Arti dari lambang Pancasila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu artinya lambang bintang memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa untuk umatnya. Nah, jadi arti dari bintang ini adalah cahaya yang diberikan oleh, kalau untuk agama Islam itu kan Allah gitu ya, itu diberikan oleh Allah untuk umat Islamnya gitu, untuk hambanya. Nah, arti sendiri dari ketuhanan yang Maha Esa yaitu, ada yang tahu nggak artinya dari ketuhanan yang Maha Esa? Sila pertama, nggak ada yang tahu ya. Nah, anak-anak, arti dari ketuhanan yang Maha Esa itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, agama setiap manusia itu pasti memiliki agama, dan
di dalam Indonesia itu ada beberapa agama. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mengerti arti dari ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai bangsa Indonesia kita harus taat kepada Allah untuk agama Islam, terus sholat 5 waktu, terus melaksanakan rukun Islam, mengerti rukun iman. Nah, dan ketuhanan yang Maha Esa itu kita juga diajarkan untuk saling menghormati sesama agama. Di Indonesia kan ada banyak tuh agama, ada agama Kristen, Hindu, Buddha, agama Islam gitu. Nah, jadi kita harus menghargai sesama agama. Misal si Tiwi agamanya Kristen misalkan ya. Misalkan Tiwi agamanya Kristen, terus Resti agamanya Islam, terus Yola juga agamanya Islam. Nah, kalian kan berteman, jadi Tiwi kan beda agamanya. Kita nggak boleh membeda-bedakan atau menjauhi Tiwi karena beda agama, itu nggak boleh. Kita harus main bareng-bareng, itu karena kita harus menghargai sesama agama. Kita lanjut ke sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang tahu lambang dari kemanusiaan yang adil dan beradab? Rantai emas. Ya, pintar Resti, rantai emas. Arti dari rantai emas yaitu adalah simbol bentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Makna dari rantai tersebut yaitu yang pertama, persegi 4 merupakan lambang laki-laki, dan rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Jadi mengaitkan antara manusia, antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, makna dari arti dari kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai adab yang baik. Misalkan kita mau masuk rumah atau masuk ke rumah orang tuh main, Resti mau main ke rumah Mbak Tiwi, nah itu harus masuk mengucapkan Assalamualaikum ketika mau masuk rumah. Terus ketika mau, misalkan Resti mempunyai 3 permen tuh, Resti punya 3 permen, nah si Yola dikasih 1, si Tiwi nggak dikasih. Nah jadi kan punya Resti permennya ada 2, ada 3, dikasih Mbak Yola 1, jadi tinggal 2 kan. Nah nggak boleh gitu, jadi bersama-sama. Kalau kita punya permen 3, Mbak Tiwi dikasih 1, Mbak Yola dikasih 1, sama Resti 1, jadi kan adil. Paham anak-anak? Baik, kita lanjut ke yang ketiga ya, yaitu ada Persatuan Indonesia. Pinter. Persatuan Indonesia simbolnya apa? Pohon beringin. Oh, bagus, pohon beringin. Pada pinter-pinter ya. Pohon beringin. Nah, arti dari pohon beringin ada yang tahu nggak? Nggak ada ya? Ya udah, Ibu kasih tahu. Anak-anak, arti dari pohon beringin yaitu yang pertama, pohon beringin kan ada akarnya tuh. Nah, akarnya itu diartikan sebagai tempat berteduh. Soalnya kan kalau kalau di luar ada hujan gitu ya, hujan. Nah, kita pasti kan ininya di pohon gitu. Kalau di pohon beringin itu kan rindang gede gitu ya. Jadi itu bisa buat berteduh. Terus apa nih lagi? Skip. Nah, terus ada pohon beringin juga memiliki akar yang sangat kuat. Itu artinya yaitu untuk persatuan bangsa Indonesia. Persatuan bangsa Indonesia yang kuat gitu. Terus kan pohon beringin itu ada tuh ya akar yang gantung-gantung itu. Nah itu diartikan sebagai, kan banyak, jadi itu kayak perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan agama gitu. Nah jadi dalam satu pohon banyak
banyak budaya, banyak agama, terus berbeda-beda suku kayak gitu. Jadi walaupun dari satu pohon tapi tetap berbeda-beda tapi tetap satu pohon gitu. Sama kan kayak simbol Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu. Benar, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Baik. Nah, arti sendiri dari Persatuan Indonesia yaitu itu tadi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap Satu tujuan. bagus. Keempat adalah silanya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan perwakilan. Nah, apa simbol dari sila keempat? Kepala banteng. Oke, kepala banteng, pinter. Nah, arti dari kepala banteng sendiri yaitu banteng diartikan sebagai hewan sosial yang berkumpul. Nah, berkumpul itu kayak misalnya ada sangkut pautnya nih sama yang ketiga. Kan yang ketiga tadi banyak suku, banyak agama, banyak budaya. Nah, yang nomor 4 ini dimaksudkan kepala banteng yaitu hewan yang bermusyawarah dan hewan yang suka berkumpul. Nah, misalkan nih dari Mbak Yola misalkan suku Batak. Nah, Mbak Yola orang Batak. Terus Kia orang Lampung. Nah, terus si Mbak Tiwi ini orang Sunda. Nah, kan beda-beda kan ininya sukunya. Nah, itu berkumpul, bermusyawarah. Gimana nih baiknya biar nggak saling salah paham, biar bisa saling menghargai satu sama lain sukunya dan budayanya. Kita berkumpul, bermusyawarah dan agar saling tahu tuh. Seandainya Mbak Tiwi kan orang Sunda, Mbak Tiwi orang Sunda. Nah, nanti kalau kita berkumpul kan bisa tahu tuh budaya orang Batak. Orang Batak itu seperti apa, budayanya gimana gitu. Terus sama kayak Mbak Kia juga kan orang Lampung. Nah, budayanya itu apa aja gitu. Jadi kan saling tahu dan saling bisa menghargai. Nah, arti dari sila keempat arti dari sila keempat ini yaitu kan bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, arti dari sila keempat sendiri yaitu harus memiliki pimpinan yang baik, yang bermusyawarah, yang jujur, yang adil. Nah, di sini siapa yang cita-citanya mau jadi presiden? Aku. Nah, mau jadi presiden. Nah, jadi presiden itu kita harus baik, harus jujur, harus bermusyawarah sama rakyat, harus adil, dan harus berbakti kepada negara. Nah, nanti kalau jadi presiden harus kayak gitu ya, harus baik, harus jujur sama rakyat gitu. Jangan nanti jadi presiden mentang-mentang kita udah jadi presiden, duitnya banyak, terkenal gitu. Nanti malah bohong, nanti nggak jujur, nggak adil gitu, nggak boleh kayak gitu ya. Terus paham? Bagus. Kita lanjut ke yang sila kelima. Bunyinya sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, benar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol dari sila kelima apa? Padi dan kapas. Ya, ini ya, padi dan kapas. Nah, sekarang arti dari padi dan kapas adalah yang pertama itu padi. Padi itu untuk kebutuhan manusia, buat makan, buat menyambung hidup biar bisa makan. Terus nanti kalau seandainya petani bisa dijual, dapat duit gitu kan. Nah,
arti dari padi itu tadi buat kebutuhan kesediaan makan. Ya, benar. Terus kapasnya itu diartikan sebagai pakaian. Jadi padi dan kapas itu berhubungan dengan kebutuhan manusia untuk sehari-hari. Nah, arti dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sendiri yaitu seperti tadi, ada sangkut pautnya sama yang keempat. Kalau seandainya jadi presiden kita harus adil. Seandainya gini contoh kecilnya, si Kia sama si Yola berantem. Nah, berantem tuh ada si Tiwi. Nah, si Tiwi ini nggak boleh kayak cuman membela Kia, nggak boleh gitu. Jadi harus membela dua-duanya, mana nih yang benar. Terus nanti nggak boleh berantem lagi, dinasehatin nggak boleh berantem lagi, biar nanti kalau main bareng-bareng enak gitu, nggak saling musuh-musuhan gitu. Jadi kan adil. Mbak Tiwinya bisa ngadilin si Kia sama si Yola gitu. Nah, untuk materi hari ini kita cukup sampai di sini saja. Sudah pada paham? Paham. Ada yang ditanyakan enggak pada hari ini? Enggak, oke. Berarti udah pada pinter semua ya. Baik, buat tugas untuk hari ini dikumpul buat minggu depan, menulis 5 Pancasila, menulis teks Pancasila ya, menulis teks Pancasila di buku tugas. Nah, minggu depan dikumpul sama ibu ya anak-anak. Ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Nah, kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah apa tadi? Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, walaupun kita berbeda-beda suku, beda agama, beda budaya, kita tetap satu tujuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa untuk pulang ya. Yuk kita berdoa, dipimpin. Siapa tadi yang mimpin? Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya anak-anak ya, sudah paham semua. Jangan lupa besok tugasnya dikumpul minggu depan ya. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.